Gagal ginjal bukan akhir dari kehidupan, tapi awal kehidupan dengan rutinitas yang baru. Halo teman-teman, saudara-saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Harpan Pinem, lahir di Tanah Karo 34 tahun yang lalu. Saya adalah salah satu pasien gagal ginjal yang ada di kota Medan. Dan saya melakukan cuci darah di salah satu rumah sakit pemerintah di kota Medan. Oke teman-teman, di video ini akan saya berbagi pengalaman sharing sama teman-teman supaya teman-teman mengerti apakah itu cuci darah, kenapa harus cuci darah, dan berbagi pengalaman apa yang saya sudah lakukan selama 6 tahun ini supaya bisa bertahan menjaga kualitas hidup saya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video ini untuk membangun channel YouTube saya supaya semakin baik lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kenapa sih, bagaimana sih awal mula saya cuci darah? Ya, saya kan sedikit cerita ya teman-teman, flashback ke belakang. Dulu saya adalah salah satu karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit ya di Kalimantan. Di sana saya sudah mengabdi kurang lebih 6 tahun ya. Uh, selama saya mengabdi di sana ya memang banyak hal yang saya perubahan-perubahan kesehatan yang saya alami. Contohnya mungkin tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi mungkin sering saya alami di sana. Tetapi ya itu tadi mungkin karena kesibukan kerja, tidak sempat memperhatikan kesehatan sehingga tidak pernah kontrol ke dokter. Dan singkat cerita akhirnya saya terkena tekanan darah yang tinggi dulu di Kalimantan. Tekanan darah saya itu mencapai, kalau tidak salah kemarin, 210 ya, 210. Jadi habis itu saya dilarikan ke rumah sakit terdekat ya. Pertama dibawa ke klinik kebun, terus tidak sanggup di klinik kebun, lalu dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sana saya diperiksa, namun di Kalimantan Tengah juga setelah ditangani ada beberapa mungkin pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan di sana, sehingga saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Bogor oleh perusahaan yang tempat saya bekerja. Nah, di sana saya diobati. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan dari darah semua, uji EKG jantung, ternyata saya itu sakitnya infeksi ginjal awalnya infeksi ginjal. Nah, beberapa hari kemudian setelah diobati, dinyatakan udah bisa pulang lah sama pihak rumah sakit atau dokter. Jadi saya pulang. Dari pihak perusahaan memberikan saya kelonggaran ya, istilah kelonggaran waktu beri apa namanya beristirahat untuk memulihkan kesehatan. Nah kebetulan karena kampung istri saya di Kisaran, saya balik ke Kisaran, dan kebetulan istri saya kemarin itu mengandung anak pertama saya, anak pertama kami ya. Jadi saya di sana sekalian menemani istri saya, sekalian saya ada pemulihan. Namun selang beberapa bulan ya, artinya 1 atau 2 bulan kemudian, pada saat saya berada di Kisaran itu kambuh lagi penyakit saya. Nah, saya pergi ke Medan untuk berjumpa dengan dokter ya. Jadi berjumpa dengan dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan di sana, ternyata saya sudah divonis gagal ginjal. Artinya gagal ginjal itu kedua ginjal saya itu sudah mengalami pengecilan ya, artinya sudah tidak berfungsi lagi.
dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan juga, akhirnya dokter memvonis saya gagal ginjal dan uh, menyuruh untuk melakukan cuci darah. Nah, pada saat itu saya mendengar, wah, cuci darah, ngeri. Begitulah pemikiran saya orang awam ya, karena mendengar kata-kata cuci darah ini juga mendengar kata-kata cuci darah ini langsung sedikit shock lah, karena kok waktunya sebegitu singkat gitu loh. Sebenarnya sih kalau menurut saya bukan singkat, cuman mungkin karena saya itu kurang ini aja sih sebenarnya, kurang kontrol ya, artinya kurang kontrol kesehatan ke dokter atau kemana gitu, jadi sehingga nggak pernah mengontrol kesehatan, tekanan darah tinggi nggak pernah dikontrol, sehingga sekali sakit ya langsung seperti ini, artinya nggak langsung fatal gitu. Jadi makanya sedikit saran juga untuk teman-teman yang masih bekerja, cobalah lakukan sekali-sekali, kontrol lah kesehatan ke dokter, supaya bisa terkontrol apakah kita mempunyai riwayat kesehatan yang seperti apa, jadi untuk menanganinya juga bisa sedini mungkin. Jadi balik ke pengalaman saya tadi teman-teman, setelah saya divonis dokter cuci darah, saya terus terang belum bisa terima. Awalnya saya belum bisa terima, artinya kalau cuci darah, pemikiran saya dulu ya udah habis segalanya, udah ya pasti mati, itulah pemikiran saya awalnya. Nah, setelah ya namanya kita orang Batak Karo ya, artinya Karo ya pasti kan punya keluarga ya, berembuk keluarga, semua orang punya keluarga ya pasti, bukan hanya Batak Karo aja, artinya semua kita punya keluarga ya pasti berembuklah sama keluarga, gimana tindak lanjutnya saya, kalau rasanya kalau cuci darah kok terlalu cepat kali gitu loh. Nah, jadi setelah berembuk keluarga, diambillah kesimpulan bahwasanya dicobalah berobat alternatif, tidak mengikuti saran dokter, yang dokter menyarankan supaya cuci darah, tapi karena keluarga tadi belum, setelah melakukan musyawarah kesepakatan mengambil kesimpulan untuk mengobati secara alternatif, dibawalah saya berobat di kampung, artinya berobat kampung lah ini, berobat. Namun dokter kemarin menyampaikan pada saya pada saat saya berkunjung ke dokter di Medan, menyampaikan pada saya fase-fase yang akan saya lalui kalau saya tidak cuci darah. Yang pertama yang disampaikan dokter adalah satu, napas kita bau urea, jadi seperti itulah kalau tidak dilakukan cuci darah. Yang kedua, perasaan mual atau memuntah aja terus. Yang ketiga, kalau tetap kita tidak lakukan cuci darah, apa yang kita makan, makanan apapun yang kita makan akan keluar muntah dia. Nah, yang keempat, ini yang terakhir adalah tidak bisa jalan. Nah, jadi teman-teman, selama saya berobat di kampung, awalnya saya ke kampung itu masih bisa jalan ke mobil bisa, berobatlah di kampung, diobatilah di kampung kan, kurang lebih 1 bulan lah. Terakhir saya sudah nggak bisa jalan. Jadi 4 fase yang dikatakan sama dokter saya, yang di Medan, udah saya jalani semua, artinya yang napasnya bau ureum,
yang kedua pengen mau muntah, terus setiap makan apa saja itu muntah. Nah yang terakhir, yang keempat, nggak bisa jalan. Itu pun sudah saya alami. Dan akhirnya saya berpikir kalau tidak cuci darah yang disampaikan dokter, mungkin saya sebentar lagi akan mati nih, pikir saya. Seperti itulah pemikiran saya dalam hati saya. Sehingga saya memberanikan diri untuk berembulai sama keluarga untuk sampaikan bahwasanya uh, saya sampaikan sama keluarga, saya ini harus cuci darah ini. Bagaimanapun caranya saya harus cuci darah. Setelah berembuk keluarga, akhirnya keluarga sepakat untuk melakukan, karena memang udah dari awal saya berobat alternatif itu udah, ya kondisinya udah menurun dari awal saya pulang kampung, artinya ya dibawa ke kampung masih bisa jalan ke mobil uh, awalnya, sampai akhirnya saya sudah nggak bisa lagi jalan, akhirnya bawa ke Medan untuk melakukan cuci darah itu. Nah itu pun di mobil harus artinya dibopong supaya bisa ke mobil, jadi nggak bisa lagi jalan sendiri. Itulah akhirnya kenapa saya cuci darah. Nah sampai di rumah sakit, ya mungkin bercampur lelah dan mungkin racunnya juga udah tinggi ya. Sampai di rumah sakit ditangani oleh pihak rumah sakit, akhirnya saya itu tidak sadarkan diri. Ya mungkin kurang lebih 7 hari atau seminggu kemarin tidak sadarkan diri, sehingga saya harus dibawa masuk ke ruang ICU. Nah namun di dalam ruang ICU selama seminggu ini saya tetap dilakukan hemodialisis atau cuci darah, tapi saya belum sadar pada saat itu karena memang artinya masih koma ya, artinya masih ada di ruang ICU. Jadi tidak sadar saya dilakukan cuci darah. Ya mungkin setelah sadar keluarga cerita bahwa saja pada saat di ICU itu kamu udah cuci darah mungkin kalau nggak salah 3 sampai 4 kali lah selama seminggu itu. Jadi seperti itulah dilakukan setelah saya cuci darah kurang lebih 3 sampai 4 kali pada saat di ruang ICU itu. Seminggu kemudian sadarlah saya dari koma ya. Artinya udah bisa lah keluar dari ruang ICU, jadi dibawa ke ruang perawatan. Ya kurang lebih untuk pemulihan saya itu kalau tidak salah kemarin hampir 27 sampai 30 hari lah, artinya hampir 1 bulan lah saya di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit ya tetap rutin saya cuci darah untuk terapi gagal ginjal saya. Nah dari situ sampai saat ini saya lakukan cuci darah udah 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun ya. Setelah keluar dari rumah sakit ya tetap saya cuci darah 2 kali seminggu. Udah menjadi pasien reguler ya di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Medan. Di sana 2 kali seminggu saya harus rutin cuci darah ya. Jadi ini kan udah tahun ke-6 ya, artinya udah hampir lah 8 kali sebulan, berarti 96 kali dalam setahun. Berarti kalau nggak salah itu 576 kali lah saya udah ke rumah sakit selama 6 tahun ini ya. Jadi seperti itulah teman-teman pengalaman pribadi saya ya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua pada video ini, intinya sih yang pertama adalah satu, ketika kita sudah diponis oleh pihak dokter atau pihak rumah sakit atau pihak kesehatan lah untuk melakukan cuci darah, ya segeralah lakukan cuci darah ya. Jangan tunda, karena setahu saya itu gagal ginjal itu tidak ada obatnya, artinya tidak bisa sembuh kalau gagal ginjal.
kronik, ya. Karena apa? Karena memang ginjalnya itu sudah menciut, mengecil, artinya tidak bisa berfungsi lagi, sehingga harus dilakukan terapi. Terapinya apa ya? Terapinya itu cuci darah tadi. Kenapa cuci darah? Untuk menggantikan fungsi ginjal kita yang rusak ini, ya, untuk menggantikan fungsi ginjal kita yang rusak, supaya apa? Supaya zat atau racun yang ada dalam darah kita ini bisa hilang atau bisa tercuci. Kalau orang sehat kan ginjalnya berfungsi untuk menyaring kotoran atau zat-zat yang ada dalam darah, supaya nggak ada di tubuh dan dibuang melalui urin. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau kami orang pasien gagal ginjal ini kan udah nggak berfungsi lagi ginjalnya, sehingga harus dilakukan terapi cuci darah, sehingga supaya apa ya? Supaya bisa mempertahankan kualitas hidup. Nah, jadi itu tadi teman-teman, saran saya untuk teman-teman yang udah atau yang baru mengalami gagal ginjal, ya, tetap semangat, ya. Saya aja bisa sampai 6 tahun, bahkan teman-teman saya seperjuangan sekarang yang ada di rumah sakit, bahkan ada yang sampai 10 tahun atau 15 tahun. Jadi sekali lagi saya ingatkan sama teman-teman, gagal ginjal itu bukan akhir dari kehidupan, tapi awal kehidupan dengan rutinitas yang baru. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat. Jadi pesan-pesan saya juga untuk teman-teman ya yang masih bekerja di perusahaan, baik itu di perusahaan yang berada di, artinya yang di lapangan atau di kantor, ya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap kontrol kesehatan, ya, karena kita nggak tahu apa yang ada dalam diri kita ini, apakah ada bibit-bibit penyakit, ya. Jadi kita tetap harus kontrol ke pihak kesehatan, supaya apa? Supaya sedini mungkin kita tahu, sehingga apa ya, kalau masih sedini mungkin ya mudah-mudahan bisa kita tangani lebih awal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatal. Terus teman-teman juga saya berpesan, minumlah air putih, ya, minumlah air putih minimal 1,5 sampai 2 liter per hari atau 8 gelas sehari. Itu bagi yang masih sehat, ya. Jadi itu teman-teman, apalagi teman-teman saya dulu yang banyak di perkebunan, ya, orang lapangan itu harus kalau bisa lebih, ya. Karena apa? Karena kita orang lapangan ini kan mengeluarkan keringat, jadi harus banyak juga, lebih dari 2 liter lah kita minum air putih untuk menghindari dehidrasi, kekurangan air. Bagi teman-teman yang keluarganya baru saja, artinya baru diponis gagal ginjal, ya, saya berharap, ya, artinya kami kan pasien ini kan banyak keluhan, ya, artinya saran masukan, ya, atau saran saya itu tetaplah dijaga, didukung dan ditemani, tetap disupport dia, karena apapun ceritanya, namanya orang yang sakit ini kan pasti banyak yang artinya ya putus asa. Jadi keluarga juga harus tetap dukung, berikan semangat, ya. Ini bukan akhir dari segalanya, ya. Ya, sekali lagi saya tekankan, gagal ginjal bukan akhir dari kehidupan, tapi awal kehidupan dengan rutinitas yang baru. Jadi untuk teman-teman tetap dukung keluarganya, tetap support, ya, ditemani untuk menjumpai dokter, dan apa yang disarankan dokter, ya, harapan saya segera mungkin itu dilakukan, karena dokter adalah apapun yang dilakukan pasti yang terbaik untuk pasiennya, ya. Mungkin itu teman-teman video kali ini,
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Nanti untuk video-video selanjutnya saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian, apa itu cuci darah dan bagaimana saya mempertahankan kualitas hidup supaya bisa eksis selama 6 tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.